Apa yang menginspirasi Anda untuk mendirikan Subhanul Muslimin? Jadi ceritanya itu Mas, ketika saya pulang dari pesantren tahun 2005, saya tamat dari Lirboyo. Saya itu merasa prihatin melihat anak muda selama ini karena tidak ada yang merangkul mereka. Dakwah selama ini lebih banyak fokus sama yang sepuh-sepuh, yang tua-tua. Sedangkan untuk merangkul anak muda ini masih jarang. Hanya kami terketuk untuk itu merangkul mereka, ingin mewarnai mereka dengan sholawat, dengan harapan mereka itu mampu bisa mengambil uswah dari akhlak Nabi Muhammad. Baik, berarti tapi ini kan grup hadroh Gus ya awalnya. Iya. Nah itu bisa diceritakan bagaimana Sebenarnya, mendirikannya gitu. Oh, Tim yang dibentuk begitu. ini sudah 16 tahun jalan. Jadi sebenarnya bukan hadroh dulu baru ada majelis, bukan. Jadi majelis dulu baru kita buat hadroh. Jadi berawal yang saya ajarkan ke teman-teman hadroh itu awalnya ini ada yang pengamen, ada yang macam-macam latar belakangnya, ada yang santri. Terus seiring berjalannya waktu, ini ya berdarah-darah. Subhan bisa seperti ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi banyak perjuangan, banyak tangis dan air mata dalam perjalanannya itu. Ya salah satu contoh dari kami itu tidak kuat beli hadroh. Kuatnya saya jual HP. Itu HP masih 3660 kalau tidak salah itu. Itu pun hanya bisa buat beli 2, tidak bisa beli 4. Saking tidak punya uangnya. Akhirnya yang 2-nya pinjam ke temannya. Ya, terus seperti itu. Terus saya ingat juga waktu awal-awal kita mendirikan majelis itu, kita pengen punya sound. Itu kita tidak punya uang juga. Sampai saya jual gelangnya istri. Oh. Terus itu pun pakai gerobak. Terus ditarik sama motor gitu kemana-mana. Waktu itu hanya 40 orang anak-anak muda. 40 orang dari rumah ke rumah terus. Ya alhamdulillah sekarang sudah jamaah, sudah lumayan. Ya bisa dikatakan ribuan lah. Gitu. Setiap hadir Subhanul Muslimin. Yang ribuan ini baru di Probolinggo, Gus. Iya. Di luar kota itu bagaimana? Di luar kota alhamdulillah juga sambutannya luar biasa. Jadi kita kalau di Probolinggo kita kan ada jamaah, ada istilah pusat, korwil, kordes. Jadi kalau korwil itu kecamatan, kalau kordes itu koordinator desa. Kalau luar kota Mas, kita ada istilah Subhan lovers. Kan kalau slang ada slang keras kan. Kalau dewa ada bala dewa. Fansnya itu ya? Fansnya. Kalau Mipsa ada Syekhar. Kalau kita ada SLN namanya. Dan itu ada pengurusnya sendiri-sendiri? Masing-masing itu daerah? Sudah ada 155 kabupaten kota se-Indonesia. Ada kordanya, ada semuanya. Di mana-mana. Kalau di total itu kan baru pengurusnya. Nggak tahu saya. Wah, luar biasa. Jadi kemarin saja kita ngadakan Munas yang hadir 3.000 dari luar kota. Sampai ada dari Lampung Timur hadir itu. Dari Kalimantan hadir juga. Ngikuti Munas itu, musyawarah nasionalnya. Ya insya Allah tahun depan kita buat partai ini. Dari Munas itu, apa yang dibicarakan itu apa? Soal visi, soal misinya seperti apa gitu? Ya, salah satunya seperti itu. Tapi kita lebih banyak ke pemudaan. Jadi tujuan kita yang lebih pertama itu ingin mewarnai mereka. Jadi kalau di kabupaten-kabupaten ya, itu ada meet up istilahnya. Apa itu? Pertemuan. Tiap bulanan. Setiap kabupaten. Rutin mereka. Dan itu sudah berjalan berapa tahun? Oh, sudah. Ini aja Munas ketiga ini sudah. Sudah 3 tahun. Meet up tuh istiqomah mereka. Kadang, jadi yang saya tekankan, adanya kumpulan ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya mereka di daerah-daerah sering mengadakan acara donasi atau apa, nanti kalau Ramadan bagi-bagi takjil, buka bersama, terus
kadang kalau bukan Ramadan sekarang ke panti asuhan atau ke duafa atau apa seperti itu. Nah, jadi teman-teman rupanya Subhanul Muslimin ini bukan hanya sekedar grup hadroh yang kita bayangkan, tapi juga ada gerakan sosial. Dan gerakan sosial ini dilakukan di mana-mana, di berbagai tempat, mulai dari kabupaten, bahkan di luar kota Gus ya, di luar Jawa juga ada Gus ya. Kalau di sini Mas, kita alhamdulillah tiap tahun itu bisa bangun masjid, madrasah, musola di daerah terpencil. Program kita seperti itu. Jadi dari jamaah untuk jamaah. Kita punya masjid. Jadi ada daerah yang terpencil yang butuh dakwah di sana, kita bangun. Bangun madrasah juga, bangun masjid juga. Nah sekarang ini kita lebih fokus itu bangun pesantren rehabilitasi narkoba. Itu berangkat dari Subhanul Muslimin. Berangkat dari itu. Murni dari jamaah. Murni dari kekuatan kita. Anda tadi bilang bahwa awal mula berdiri Subhanul Muslimin ini berangkat dari majelis, bukan dari sekumpulan atau grup hadroh yang kemudian membentuk majelis. Bisa diceritakan bagaimana Anda membangun struktur yang begitu rumit dan sangat luas sekali jangkauannya, majelis itu sendiri? Jadi kata maqalah Mas, al-haqqu binidhamin, al-batil binidhamin, yaglibul haq bila nidham. Jadi kebatilan yang tersusun rapi itu mampu mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun rapi. Artinya bagaimana? Jadi saya mencoba membangun sesuatu kebaikan ini dengan sedikit manajemen seperti yang Nahdlatul Ulama lakukan. Jadi ada istilahnya kordes, ranting, dan kordes itu ranting, korwil itu MWC lah, pusat itu kita. Nah ini jadi semuanya sukarelawan. Jadi yang saya tanamkan kepada mereka itu ini adalah dakwah. Kita menjadi pelayan. Namanya pelayan itu ya harus siap capek, siap tenaga, siap dicaci maki orang, siap dimarahi orang karena kita pelayan. Tapi kita beruntung menjadi pelayannya Rasulullah. Lah, itu saya berawal yang saya rekrut hadroh pertama kali itu teman-teman ada yang ngamen apa, saya panggil karena insting musiknya kan kuat. Saya latih hadroh itu 1 hari bisa langsung sudah menguasai karena insting musiknya kuat. Jadi sudah terus lah regenerasi sampailah pada sosok vokal kita yang bernama Ahkam, Azmi, gitu. Itu sudah generasi beberapa dari tahun 2005. Jadi kayak Ahkam, Azmi itu di tahun keberapa itu, Gus? Kayaknya generasi ketiga. Generasi ketiga. Iya. Kabarnya Anda dulu pernah kuliah ke luar negeri. Jadi saya 2005 saya mendirikan Subhan ini 1 tahun. Terus 2006 saya berangkat ke Yaman. Terus digantikan kakak saya, Gus Hadi. Sampai 2009 baru saya manage lagi. Makanya saya benar-benar manage dalam masalah ini. Kayak contoh ya, kita bentuk tim. Ada tim multimedia, ada tim panggung, sound system, ada tim medis. Kita punya tim medis, ada ambulannya juga. Apa itu? Manfaatnya apa nanti? Jadi setiap kita mengadakan acara itu, biasanya kan ada jamaah yang kadang pusing, ada yang pingsan atau apa, tim medis ini. Itu saat berlangsung pertunjukan. Iya. Lah, apalagi sekarang masa pandemi. Jadi dia yang prokes. Tim medis ini ada anak 17. Tim medis itu. Jadi yang bagi-bagi masker, yang hand sanitizer dan lain sebagainya, ya tim medis ini. Itu semuanya tim itu ada sekitar 450-an. Itu tim berbagai elemen. Juga tidak ada santrinya, Mas. Tidak ada santri. Tidak ada santri, orang luar semua. Kecuali hadroh ada sebagian beberapa santri. Gitu. Dari mana mereka bisa Anda ajak itu, Gus, untuk bergabung di Subhanul Muslimin ini? Makanya kata guru saya itu Al Habib Umar bilang di Yaman itu metode dakwah itu ada 3.
Pertama adalah ta'rif, buat orang kenal. Yang nomor dua adalah buat taklif, buat orang itu senang. Yang nomor dua, taklif, baru doktrin mereka. Jadi dengan pendekatan itu mereka Pendekatan bisa. itu, jadi saya bilang, majelis ini bukan punya saya. Majelis ini punya guru-guru saya, dan kita menjadi pelayannya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi makanya saya dekat sama mereka, dan saya bilang, ini tidak ada istilah anak buah, bapak buah, tidak ada. Bapak buah, anak buah, tidak ada. Tim. Semuanya ini adalah kita. Oh. Itu yang saya tanamkan. Dan maju tidaknya majelis ini di tangan kalian semua. Lah anak muda mas, kalau kita pegang, ya kata Bung Karno kan, berikan kepadaku 10 pemuda, akan kugoncang dunia. Tapi kalau kata stand up komedi, tidak bisa jadi kesebelasan karena kurang satu. Jadi saya lebih banyak ke mereka, kekeluargaan lah. Keluargaan. Makanya di Subban itu tidak ada ketua. Jadi khodimul majelis. Khodim. Ya, saya pun tidak mau dikatakan saya cuma khodim, saya ini pembantu khodimul majelis. Baru ada koordinator lapangan, setelah itu semua tim. Karena ketika saya coba memberikan apa struktur ketua gitu, anak muda kan ya. Kadang yang bawah itu, kok itu yang di depan, kok aneh. Jadi, Tapi kan tetap harus ada yang koordinator Ya, yang mengorganisir ya, gitu. kurang lebihnya khodimul majelis ini dikatakan Seperti ketua. itu. Dan yang lain pun tidak keberatan ada itu. Ada. Alhamdulillah. Dan kita sudah jadi yayasan, sudah ke Menkumham juga. Sudah. Oh, jadi berangkat dari situ ya. Iya. Yes, alhamdulillah kita Indonesia ini sudah keliling semua, insyaallah. Cuma tinggal Papua saja yang belum. Apa? Oh, Papua saja. negara Dan luar luar ini, negeri luar juga. Kita pernah ke Cina, ke Guangzhou, pernah ke Hong Kong, Taiwan, Taiwan, Timur Tengah, daerah Timur Tengah. belum. Pernah ke Singapura, Malaysia. Dan itu grup hadroh Gus ya. ya, Yang hadroh. dengan dakwah dengan Jadi cara namanya orang santri ya, dan orang desa itu lucu. Ketika kami pertama ke Hong Kong itu mas, ini cerita lucunya ini. Kata panitia yang Hong Kong, Gus nanti kalau di imigrasi biar tidak ribet, ketika ditanya jangan bilang isi acara, bilang aja I'm holiday. Katanya, oh ya. Kita nggak ada yang bilang bahasa Inggris, 16 orang itu. Cuma saya ngajak satu namanya Dr. Musolli yang pintar Inggris itu. Lainnya nggak ada yang bisa. Ini hafalkan katanya. Apa? I'm holiday. Kalau ditanya, jawabnya I'm holiday. Oh, itu berapa orang yang berangkat Gus? 16 orang. Lengkap Personil. dengan perangkat. Lengkap semuanya. Waktu di imigrasi di Hong Kong itu ribut. Hanya saya bilang sama Dr. Musolli yang tadi bisa Inggris itu, ada apa itu? Coba kamu samperi ke sana. Terus Dr. Musolli balik lagi, apa katanya? Oh, anak-anak ditanya katanya. Jawabannya I'm holiday terus. What's your name? I'm holiday. Terus ditanya tiket, your ticket, I'm holiday. Your address, I'm holiday. Ya terus, alhamdulillah sambutannya di Hong Kong itu luar biasa ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita orang Indonesia yang di sana juga luar biasa. Jadi yang hadir itu 3.000. 3.000. Itu PCINU Ya salah satunya. salah satunya. Yang di dalam 3.000. Bicara soal alat musik ini Gus, Iya. karena hadroh nggak lepas dari alat musik. Anda tidak khawatir kalau itu nanti disebut bid'ah karena memainkan alat musik? Itu sudah menjadi tantangan dalam dakwah mas ya. Makanya kata Jalaluddin Rumi kan, musik yang haram itu adalah suara sendok kita yang terdengar oleh tetangga kita yang sedang kelaparan. Itu musik yang paling haram. Jadi tergantung bagaimana kita maknainya. Apalagi hadroh ya. Hadroh sendiri itu adalah ciri khas. Hadroh kan dari kata-kata hadir. Jadi hadirnya ruh kita kepada Allah, ruh kita kepada Rasulullah kan. Dengan cara seperti itu. Makanya saya tidak ambil pusing. Sampai bukan masalah itu saja mas. Kita seperti kritik gara-gara film itu.
Bukan gara-gara lagu apa, lagu dangdut kita rubah jadi sholawatan. Itu kan banyak di Subang seperti itu. Saya sempat ditanya, gimana Gus, ini kok lagu dangdut dijadikan sholawat. Saya bilang, lebih bagus mana mantan kiai sama mantan maling, preman. Ya lebih bagus mantan preman, Gus. Lah ya itu katanya. Makanya kita coba merubah sesuatu yang dangdut dirubah jadi baik gitu. Dengan seperti itu. Sehingga lagunya, makanya saya konsep benar-benar kekinian, ke anak muda bener. Kayak contoh lagu kita, lagu Ibu itu sudah berapa juta viewers itu. Lagu Ayah itu luar biasa itu. Terus lagu Cinta dalam Istikharah gitu kan. Lagu-lagu, jadi saya coba mengemas hard rock yang awalnya itu hanya monoton gitu-gitu saja. Saya coba untuk gimana sekiranya diterima oleh anak muda. Contoh ya, kalau kita nasihati mereka, kamu yang takdim sama ayahnya, berbakti sama ibunya, paling masuk kanan hilang kiri, ya kan? Tapi dengan lagu, nempel terus. tak jarang mereka meneteskan air mata. Contoh salah satu lirik dari lagu Ibu itu, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbanan. Itu apa ya, ketika kita menyanyikan seperti itu di majelis, kadang nangis orang-orang. Karena suasananya beda. Iya, dan sebelum itu saya kasih prolog biasanya. Sebelum lagu itu ada seseorang, saya bilang gitu, bertanya kepada Rasulullah, siapa yang saya hormati Rasulullah? Ibumu. Berapa kali? Ibu adalah sosok yang seperti udara, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Terus wah, itu luar biasa ke anak muda itu. Lah itu, yang bahasa Indonesia itu apakah menerjemahkan dari nadum lain atau memang disusun sendiri? Saya sendiri. Tapi yang kebanyakan lirik kita cuma nadanya kita ambil mana. Gitu. Itu ada bahasa Indonesia. Kan ada bahasa Indonesia. Jangan orang-orang lebih ngena kan. Iya. Itu. Karena mengerti apa yang dimaksud. Iya, lebih khusyuk gitu orang-orang. Terus balik lagi tolak lagi. Media ini merupakan salah satu penunjang tentunya Gus ya. Penunjang untuk memperluas jangkauan dakwah yang dilakukan oleh Subhanul Muslimin. Apa yang Anda persiapkan? Jadi begini Mas, 2014 itu saya terketuk waktu itu. Kok orang-orang ini 1 menit tidak pernah lepas dari HP. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, ini ayo kita, terus waktu itu saya pernah baca buku, isinya itu, kalau kamu ingin menguasai dunia, maka kuasailah media. Nah dari itu akhirnya saya ketika membuka di waktu itu masih belum booming YouTube apa, rata-rata itu yang mengisi konten-konten seperti itu sebelah. Sedangkan kita dari Nahdien saja itu jarang. Akhirnya saya terketuk, saya kumpulkan teman-teman, ayo kita dakwah melalui media. Awalnya kita cuma pakai HP Samsung S berapa itu, difoto, diunggah ke Facebook. Loh kok bagus responnya. Hanya kita beli laptop, kita percantik, terus beli kamera, terus ada yang ngasih syuting itu, kamera handycam. Nah itu kecil, terus jalan sampai kita peralatan. Alhamdulillah peralatan sekarang sudah lengkap semuanya mungkin. Yang mungkin jenengan sudah paham. Lah itu pun lucu Mas. Jadi saya merekrut anak muda 15 orang itu anak jalanan semua. Macam-macam latar belakang profil mereka. Saya itu rekrut mereka dan saya datangkan fotografer, dilatih, videografer dilatih, sehingga sekarang alhamdulillah, dan di YouTube itu kita sudah alhamdulillah sekitar 2.500.000 subscriber. Sudah gold subscriber, sudah gold. Ya, gold sudah. Itu rata-rata viewers dalam satu video itu berapa juta itu?
Wah, macam-macam sudah. Macam-macam. Ya, sudah belasan. Apa yang paling tinggi itu apa viewersnya di antara sekian banyak video konten? Ya, termasuk lagu-lagu yang saya sebutkan tadi itu. Gitu. Ada yang mencapai 20 juta, 50. Ada lebih. Ada? Ya, Keren. ada. Nggak kalah sama Deddy Corbuzier ini. Ya itu. Ya, dan dari teman-teman, maksudnya dengan seperti itu kita kuasai Mas di Instagram. Instagram kita malah kalau Instagram Subhan itu sekitar 900 ribuan. Kemarin 1 jutaan lah. 1 juta. Kalau teman-teman yang vokal itu sudah 1 K lebih. 1 juta kali. Kayak Gus Azmi, Lah, Gus itu Azmi, Gus Akam, Akam. semuanya teman-teman yang Itu lain. udah 1 juta ke atas. Iya. Malah kiainya kalah. Jadi terkenalnya kan bukan di sosmed, tapi di langit ketujuh. Itu siapa saja yang tadi itu kan sudah dijelaskan ya, latar belakang yang mengelola tim media ini. Lantas berapa orang ini? Kan ini harus dibagi-bagi Gus. Siapa yang mengelola tim editing? Itu sudah Jadi terbagi-bagi. kita ada 15 orang itu tidak semuanya bisa media. Jadi yang bisa editing itu 8 orang. 8 orang yang bisa shooting apa semuanya itu sekitar itu. Lah, tapi kan kita kalau acara itu kan pakai proyektor, Mas. 6 proyektor gitu, kayak tadi malam itu. Nobar. Iya, sampai ke belakang pentas tadi malam. Sana semuanya. Itu pakai 6 proyektor. Lah itu ada yang bagian kabel, ada yang bagian jaga proyektor, ada yang pasang layar. 16 itu ya? Ya, 15 itu ya? Tugasnya masing-masing. Ada yang operator di mobil itu, operator itu untuk operator live-nya. Tim broadcasting juga ada? Iya. Yang share gitu? Iya. Dan setiap kali ada konten yang baru, itu mesti fans ini jalan semua? Jalan semua. Kita kan punya grup Subhan Lovers itu. Gitu. Tinggal mencet tombol, langsung. Iya. Gitu. Cara dakwah yang paling keren. Iya. Dan kalau media itu benar-benar kita manage benar, ada kantor khusus, terus ada HP khusus, ya. Dan kita semuanya perlengkapan itu kita lengkapi. Ada mobil khusus juga untuk. Iya, saya agak keluar sedikit dari pertanyaan sebelumnya. Saya melihat tidak pernah ada perempuan dalam majelis itu. Apa kira-kira yang melatar belakang itu? Ya bukannya atau vokalis yang perempuan? Bukannya apa Mas ya, karena kita menjaga marwah majelisnya. Kalau untuk perempuan nanti khusus perempuan saja. Berarti dibedakan. Tapi ada. Ada. Pernah kok kita munculkan lagu itu duet laki sama perempuan. Tapi tetap saya jaga norma-normanya istilahnya, garis-garisnya. Karena kita kan basicnya santri, basicnya pesantren. Jadi benar-benar kita jaga masalah seperti itu. Menjaga marwahnya majelis yang khusus untuk laki-laki, juga majelis yang khusus untuk perempuan. Jadi perempuan jangan khawatir, seimbang. Oke Gus, terima kasih Gus. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa terinspirasi untuk membuat konten-konten yang baik, yang memotivasi, yang bisa mengarahkan kita ke surga. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.